Alright, bertemu lagi bersama saya Gilbert di sini. Jadi seperti yang kita ketahui guys, kalau belakangan ini saham-saham yang berhubungan dengan metal, terutama di nikel, itu mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti misalnya MDKA ini, Antam dan juga Inco. Itu tiga serangka yang jarang berbeda lah. Kalau Tins ya lebih kurang sama, hanya saja kenaikannya lebih kalem. Jadi kita fokus ke tiga itu dulu. Oke, sekarang kita balik ke MDKA. MDKA belakangan ini mulai naiknya gila-gilaan, dan video ini bertujuan untuk memberikan strategi kepada teman-teman. Kira-kira MDKA ini bagaimana next movementnya yang harus kita lakukan. Oke, jadi begini. Kalau teman-teman jeli, ini ada pola double bottom ya. Pola double bottom di sini, yang mana double bottom ini membuat kita menjadi lebih gampang menentukan dia punya support. Untuk yang kuning, ini adalah support terdekat, dan yang merah adalah support yang kuat. Nah, jadi teman-teman, kalau saran saya, itu baiknya MDKA ini di sell dulu. Kemudian kita tunggu dia saat retrace, baru kita buyback. Kenapa saya bilang di sell dulu? Biar aman aja guys. Karena kita nggak tahu pergerakannya seperti apa. Tapi kita yang jelas ini udah tahu kalau kita TP sekarang, kita sell, kita TP sekarang, kita tahu itu pasti udah cuan. Jadi yang penting kita dapat duitnya dulu. Nextnya kita tunggu dia retrace ke level yang di kuning ini, di 4290 hingga di 4170. Kalau misalnya nih dia jebolin nih 4170, nah ada indikasi, ada kemungkinan potensi dia mau menutup gapnya itu di 3990. Nah kalau misalnya hal itu terjadi, kira-kira aman apa enggak? Jawabannya yaitu masih aman. Karena untuk MDKA ini sendiri, kita melihat trennya masih naik, dan potensi serta fundamental daripada nikel sendiri itu masih sangat aman. Karena kita ketahui Pak Joko Widodo, presiden kita, itu sudah sangat fokus pada yang namanya hilirisasi nikel. Jadi mereka sekarang mementingkan nilai tambah ya. Nah, nilai tambah ini membuat produk nikel yang tadinya harganya rendah menjadi lebih tinggi, dan nilai jualnya otomatis juga jadi lebih tinggi, value-nya jadi lebih tinggi, dan untuk saham-saham yang terkait tentu akan diuntungkan. Lebih kurang begitu. So, yang pertama secara teknikal dia ada di double bottom. Yang kedua dia punya tren yang masih naik. Dan yang ketiga supportnya itu jelas banget di sini. Dan teman-teman bisa jadikan ini sebagai patokan. Kemudian yang kedua yaitu secara fundamental, adanya ketegasan pemerintah untuk melakukan hilirisasi pada sektor ini itu sudah sangat mendongkrak fundamental daripada perusahaan-perusahaan seperti MDKA, Antam, Inco, dan mungkin Tins. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih guys sudah menonton. Thank you and keep on.